Welcome to Articles. Untuk sebagian besar wilayah Indonesia masih mengalami hujan yang cukup lebat bahkan sampai banjir. Selalu waspada serta jaga diri kamu karena kemungkinan derasnya bisa sampai nanti menjelang perayaan Imlek. Oh iya, tadi sekitar jam 1 dini hari katanya ada gempa kah di Pacitan? Teman-teman yang berada di sana masih aman kan? Bopa Chandres dan Razina Mutgal sudah menjadi pasangan sejak masih usia muda hingga kemudian menikah di tahun 2008 dan sang istri pensiun menjadi guru ketika putra pertama mereka lahir di pertengahan tahun 2010. Razina kemudian total hanya menjadi ibu rumah tangga saja meski tetangga sering datang untuk minta bantuin ngerjain PR anaknya karena perempuan ini kan dulunya guru matematika dan cukup jago dalam bidang tersebut. Sementara Bopa sebagai suami dulunya berkecimpung dalam bidang perikanan, namun sejak tahun 2014 aktif dalam partai politik, lalu menjadi pimpinan cabang parpol untuk wilayah Ernakulam di distrik Kerala Negara India. Disitulah mereka tinggal sekarang dan ayahnya Bopa ngikut juga dengan mereka karena sudah menduda serta sakit-sakitan. Nah, selain itu si Bopa ini juga sering menjadi pemimpin ibadah serta aktif dalam kegiatan keagamaan di wilayah mereka. Razina tidak punya orang tua lagi, namun adiknya ada 3 orang. Semuanya tinggal di Delhi yang kemudian ketika dirinya melahirkan anak kedua pada bulan April 2017, ternyata adik bungsu yang bernama Guliani Mutgal datang menjenguk lalu ikut membantu selama beberapa bulan untuk menjagai putra nomor satunya. Guliani sebelumnya juga menjadi guru di Delhi yang kemudian dalam masa kunjungan nengokin kakaknya malah mendapat tawaran menjadi guru bahasa Inggris di salah satu lembaga pendidikan di wilayah Ernakulam. Razina yang kemudian membujuk Guliani yang saat itu berusia 27 untuk tidak kembali ke Delhi supaya hubungan mereka semakin dekat dan bisa saling membantu. Sang adik pun setuju lalu resmilah menjadi pengajar di situ. Namun baru 2 bulanan tinggal di rumah kakaknya, ada rasa segan karena menurut perasaan Guliani, kok abang iparnya rada genit, senyuman serta permainan matanya bikin merinding, berasa sangat horor. Lagian ada ayahnya si Bopa juga di sana malah ngebuat makin gak enakan. Makanya di pertengahan tahun 2018 akhirnya perempuan tersebut memutuskan untuk mengontrak rumah sendiri yang lokasinya tidak jauh dari tempat mengajar di Jalan Kundanur Maradu, dan kalau naik motor ke tempat kakaknya palingan cuma 10-15 menitan saja. Memasuki tahun kedua mengajar di kota Ernakulam, ternyata Guliani sering ya kena sindir sama abang iparnya karena di usia ke-29 kok masih aja sendiri, belum pernah terlihat bergandengan dengan pria, apalagi omongan tentang menikah. Disinilah perempuan itu baru mengaku kepada kakak dan abang iparnya bahwa dia sebenarnya memiliki kekasih tapi jarak jauh di Delhi. Sudah 3 kali kok cowoknya datang ke sini tapi emang belum diperkenalkan secara langsung pada mereka karena suatu alasan. Kalau Razina menyarankan agar adiknya tersebut mencari cowok dari orang sekitar aja karena males juga kan jika berjarak jauh, takutnya nanti ada yang tidak setia. Namun kenyataannya si Bopa malah suka nyinyir dan menyindir sebab nggak percaya bahwa Guliani sudah punya pacar dan menganggapnya sebagai gadis tidak laku. Sering kok dia diteriakin oleh abang iparnya, makanya jangan sombong dan jangan sok pintar, nanti laki-laki pada menjauh. Udah jadi perawan tua harus lebih ramah pada siapapun. Omongan ini sering bikin sakit hati perempuan tersebut, makanya udah jarang mampir ke rumah kakaknya untuk menghindari kata-katanya lekit dari Bopa. Sementara beberapa kenalannya di tempat kerja atau yang suka nongkrong di perpustakaan daerah sering loh menyampaikan info yang gak enak di telinga. Kamu adik iparnya Bopa Chandres ya, yang orang partai Janata. Dengar-dengar dia itu pemburu wanita muda kan? Karena emang gak ngerti maksud serta arah obrolan tersebut ya, Guliani seringnya hanya tersenyum saja.
Sepertinya apa yang mereka omongin bukan sekedar bualan semata. Terbukti pada pertengahan April 2019, ada seorang mahasiswi berusia 24 tahun bernama Nidi Bartua yang melapor pada Giuliani saat nongkrong di perpustakaan daerah mengenai dirinya yang pernah menjadi korban dari Bopa Chandres. Kejadiannya bahkan baru 5 bulanan lalu saat Giuliani sudah berada di Ernakulam dan sempat dilaporkan pada polisi meski kemudian berujung damai. Nidi menunjukkan beberapa pesan SMS yang pernah dikirimkan oleh Bopa padanya tentang ajakan berkencan, lalu mengomentari masalah bentuk tubuh sampai rela membayar berapapun untuk bisa berhubungan ranjang dengan gadis tersebut. Banyak kata-kata kotor dan erotis dikirimkan Bopa dan masih disimpan sampai sekarang. Bahkan pernah juga saat ada acara partai di Hotel Cochin Palace dan Nidi bekerja freelance menjadi waiter untuk acara tersebut, malahan dirinya diseret paksa oleh 2 security partai yang membawanya ke salah satu kamar untuk meladeni Bopa. Gak jadi digagahi karena dia melawan, lalu melaporkan pada polisi yang kemudian malah berdamai dengan pembayaran ganti rugi sebesar 250.000 rupiah atau sekitar 45 jutaan rupiah dengan perjanjian tidak boleh cerita pada siapapun. Waktu dulu Nidi rela berdamai bukan karena uangnya, namun mikirin nyawanya bisa terancam setelah itu jika memilih melanjutkan laporannya. Orang partai di situ kan ngeri-ngeri, kata dia. Nah, alasan kenapa gadis tersebut cerita kepada Giuliani agar lebih berhati-hati aja dan lebih menjaga dirinya. Setelah melihat beberapa bukti SMS serta laporan polisi yang pernah dibuat oleh Nidi, justru Giuliani gemeteran dan mengkhawatirkan keselamatan kakaknya. Dia yakin Razina belum tahu masalah ini karena sibuk dengan urusan anak-anaknya dan semestinya emang wajib mengetahui perilaku sang suami di luaran. Cukup butuh waktu lama karena beberapa pertimbangan untuk mengadu sebab takut rumah tangga keluarga Chandres bakal berantakan dan anak-anaknya bisa jadi sedih. Tapi kalau didiemin lebih bikin khawatir sebab bisa aja saat ini ada banyak wanita muda yang digituin oleh Bopa tanpa diketahui oleh siapapun. Berakhir bulan Mei 2019 segera dengan terang-terangan Giuliani menguliti abang iparnya di depan sang kakak dan hanya bertiga saja malam itu. Bopa menolak segala tuduhan lalu mengatakan semua isi SMS dan laporan polisi Nidi adalah editan dalam rangka menguras uangnya. Razina menangis sesenggukan hingga dengan mendadak Bopa bangkit dari kursi lalu menjambak rambut Giuliani dan membenturkan kepala adik iparnya ke pinggiran meja. Makin ricuh keadaan sampai bapaknya yang sudah tua terbangun dan anak-anaknya keluar dari kamar. Bopa juga sempat berkata dengan lantangnya pada Giuliani, "Kamu dendam ya karena saya pernah bilang perawan tua," sampai-sampai berusaha mencari kesalahan agar rumah tangga kami berantakan. Karena kondisinya sudah sangat tidak kondusif, akhirnya Giuliani beranjak dari rumah keluarga Chandres dan pulang dengan sepeda motornya. Dia sempat menelpon Nidi memberitahukan kejadian barusan dan mahasiswi tersebut hanya memperingati agar lebih waspada karena kaki tangan Bopa cukup banyak yang membelanya dari partai. Lebih dari 2 minggu kemudian ternyata nomor handphone Giuliani tidak bisa dihubungi oleh kakaknya dan orang dari lembaga pendidikan tempatnya mengajar pun bilang bahwa perempuan tersebut sudah hampir 3 minggu tidak datang bekerja. Hal ini pun dilaporkan pada polisi oleh Razina sebagai kasus orang hilang per hari Jumat tanggal 21 Juni 2019 dan Nidi malah meyakinkan Razina serta beberapa kawannya bahwa Bopa pasti ada hubungan dengan menghilangnya Giuliani. Tapi tidak ada yang mau mendengar suaranya. Per hari Minggu tanggal 23 Juni 2019, kediaman Nidi di Jalan KP Valon dilempari batu oleh 2 orang gak dikenal yang kemudian dilapor ke polisi. Namun cuma diterima begitu aja karena tidak ada olah TKP ataupun pengejaran siapa pelaku yang coba mengganggunya. Pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 pagi, ternyata Nidi mendapat pesan dari nomor handphone Giuliani yang mengirimkan lokasi terbaru perempuan tersebut dan ketika dihubungi balik nomornya sudah tidak aktif kembali. Segera bersama kawannya mereka mendatangi Razina yang bersama-sama membuat laporan pada pihak berwajib. Bergeraklah ke area lokasi yang sempat dikirimkan kemarin hingga membawa mereka ke sebuah perkebunan di wilayah Anufa lalu menemukan sebuah rumah bercat putih yang nampaknya masih bagus namun tidak ada tanda-tanda penghuninya. Begitu pintunya didobrak oleh para petugas polisi,
polisi beserta anjing pelacak langsung ditemukan sebuah kasur dengan sprei putih yang sudah penuh bercak merah serta potongan-potongan mengerikan daging di lantai. Dibawalah ke Rumah Sakit Raja Giri di Jalan Munar untuk pengidentifikasian. Hingga 2 minggu kemudian pada Rabu tanggal 10 Juli 2019 diumumkanlah bahwa itu memang tubuh dari Giuliani Mutgal. Diketahui bahwa yang dialami oleh Giuliani sangat mengerikan sebab terdapat luka lebam di beberapa area serta kesimpulan bahwa dirinya sempat mengalami penyiksaan, kekurangan oksigen, sampai perbuatan tercela sebelum dihabisi dengan benda tumpul pada kepalanya lalu dipisah-pisah dengan menggunakan gergaji mesin. Uniknya pemilik rumah bercat putih tersebut atas nama Paliskar yang merupakan anggota sebuah partai politik di mana Bopa bernaung, dan terdapat sebuah sepatu but berlumpur bersamaan dengan ditemukannya tubuh korban saat itu. Sepatu ini yang kemudian dikenali oleh Razina sebagai milik suaminya karena perempuan tersebut yang ngebeliin, dan ada catatan dengan spidol kode AC yang merupakan singkatan nama putra sulung mereka. Penggalian informasi serta penyelidikan lebih dalam pun berlanjut saat Nidi dihadirkan untuk memberi keterangan tambahan, sampai kemudian DNA serta sidik jari pelaku pun didapatkan. Nah, Pak Paliskar yang sempat ditahan karena dinyatakan yang punya rumah akhirnya mengaku bahwa dia menyewakan tempat tersebut sejak akhir Mei lalu pada Bopa dengan bayaran Rp20.000 atau sekitar 3,5 juta rupiah per bulan dengan alasan akan dijadikan gudang peralatan berkebun. Akhirnya lengkaplah semua bukti beserta ditemukannya gergaji listrik berjarak 2 km di belakang Rumah Putih, hingga Bopa Chandres pun ditangkap per hari Sabtu tanggal 20 Juli 2019. Kepada pihak kepolisian, lelaki berusia 42 tahun tersebut mengaku sangat membenci adik iparnya karena terlalu banyak ikut campur dalam kehidupan rumah tangganya. Dulu semua baik dan tentram, namun Giuliani yang sok pintar dan sok pahlawan muncul serta mengajari kakaknya supaya melawan dan menyelidiki kegiatan suaminya yang suka nakal-nakal di luaran. Semenjak dulu Bopa tidak menyukai Giuliani yang sok cerdas serta curigaan, sampai puncaknya saat kemarin mengkonfrontasi mengenai masalah Nidi hingga membuat Razina yang tadinya penurut mulai banyak tanya. Pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2019, Bopa dibantu oleh 2 orang teman dari partainya bernama Takai dan Doram menculik Giuliani yang baru masuk ke kontrakannya untuk dibawa ke Adufa, di mana Rumah Putih itu sudah disewa sejak seminggu sebelumnya. Si gadis diikat di sana selama 2 mingguan dan Bopa hanya menemuinya 2 atau 3 kali dalam seminggu. Awalnya mau ngasih pelajaran, lalu berubah ingin menghabisi Giuliani. Sempat dinikmati juga seperti permen lalu digagahi. Handphonenya sudah disingkirkan, namun entah mengapa pada tanggal 25 Juni ia berhasil meraih benda tersebut sebentar untuk mengirim lokasinya pada Nidi, hingga Bopa emosi lalu menghantam kepalanya dengan batu besar. Setelah itu dibelah-belahlah dengan gergaji mesin yang sudah dipersiapkan sebelumnya, sampai pada hasil keputusan hakim di Pengadilan Negeri Distrik Kerala per hari Kamis tanggal 12 Desember 2019, Bopa Chandres dinyatakan bersalah hingga menerima hukuman penjara seumur hidup. Sementara 2 rekanan lainnya yakni Takai dan Doram yang hanya berperan membawa Giuliani dari kontrakannya ke rumah hutan masing-masing terkena 75 hari kurungan. Bagaimana menurut kamu? Apa benar ya bahwa oknum dari partai politik terkadang berbuat sesuka hati dan lebih baik nggak berurusan sama mereka jika masih mau selamat? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.